Ini kan kita masih harus di rumah aja, masih harus jaga jarak. Jadi Iya. sepertinya memang ide yang sangat baik untuk membaca buku. Jadi Nah, tolong mumpung dicatat ya, iya, bunda-bunda. iya betul. Jadi apa namanya? Mumpung kita memang nggak susah ya kalau mau keluar kemana-mana, jadi mungkin ini menjadi alternatif kegiatan di rumah membaca buku untuk kita semua dan juga untuk anak-anak. Kan dia baru selesai UTS nih, sekarang habis selesai ujian dan Oh, sebentar wah, lagi gimana mau tesnya? bulan Ramadan dan mau bulan Lancar. Ramadan. Jadi sepertinya Oh, ini adalah pilihan yang sangat baik untuk membaca buku. Membaca iya buku betul fantasi. sekali ya. Kan sehari-hari sudah membaca buku sekolah ya, membaca buku pelajaran. Jadi Iya, akan terhibur kalau sedikit keluar dari rutinitas pelajaran ya, membaca buku fantasi. iya dan banyak membaca juga jadi referensi ilmu juga ya. Betul, Ilmu betul. Oh iya, komunikasi. ini pengalaman pengalaman juga dari Bunda. Jadi untuk orang tua, kalau misalnya kalau anak kita mau rajin nulis, mereka harus banyak baca dan itu harus dikenalkan dengan buku-buku anak-anak. Jadi Faiha juga dulu awalnya dia suka komik. Awalnya komik dulu. Awalnya jadi dia Hmm. suka kalau ke salah satu toko buku ternama ya itu, oh ya itu jadi kita setiap bulan itu kita punya kegiatan untuk jalan-jalan ke satu toko buku ya. Jadi Bunda tuh dari awal udah bilang, Fai, Bunda udah siapin budget nih buat kamu setiap bulan buat beli buku. Jadi kamu boleh Oh. beli buku setiap bulan, silahkan. Hmm. Jadi mereka senang gitu. Jadi mereka senang. Jadi setiap bulan tuh kayak ada, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana, ayo kita beli buku gitu. Nah, jadi awalnya tuh mereka cari dulu buku apa yang mereka suka. Dulu sukanya komik-komik ya Kak ya. Jadi awalnya tuh Hmm. komik dan dibikin aja suka apa yang mereka mau ya. Tapi memang literasi itu harus dari kecil. Jadi literasi itu harus dibiasakan dari kecil. Mungkin Mhm. kalau anak yang lebih kecil bisa dibacain sama orang tuanya, bisa dibacain dongeng. Kalau udah SD seperti Faiha gitu, kasih mereka pilihan buat baca buku atau kita beliin buku atau parentsnya beliin buku. Jadi kalau misalnya anaknya belum tertarik sama orang tuanya dibeliin buku gitu. Dan apalagi kalau ada buku dulu tuh buku-buku yang Faiha suka beli memang buku-buku buatan anak-anak. Jadi memang itu bakalan membuat mereka oh ini anak-anak juga bisa nulis gitu kan. Oh aku juga mau gitu. Dari situ tuh dari kita sediain buku, mereka baca buku, apalagi penulisnya cilik, jadi mereka punya keinginan buat nulis juga gitu. Jadi itu tips untuk Iya. para orang. Nah, ini ya buat bunda-bunda muda atau mama-mama muda nih ya. Jadi ini bisa jadi advice juga ya buat mungkin orang tua muda di luar sana untuk bisa mengembangkan bakat anaknya seperti itu ya. Khususnya di bidang eh, sastra mungkin ya ini masuknya ya. Ya, sastra ya. Masuknya jadi sastra ya gitu. Wow, Oh, sebenarnya ini mau dari dibacain tahu bunda. Kak, udah mau PO Tante Alin. Hai, Oh Tante iya, dicatat nih. Tante ditunggu. Alin, Tante Wiwin, mau 3 ya. Wow, thank you. Dicatat ya sama Bunda ya. Langsung dapat ini. Tip, satu buku dapat satu ini. Jadi kalau beli 3 buku dapat ini. Ye, ayo semuanya yang lagi live yang belum order, ayo di order. Nih, aku gini-gini kayak mau swipe up, padahal nggak bisa. Itu kalau boleh tahu, Bunda, di belakang itu kan banyak gambar-gambar. Itu gambar-gambar Faiha Ya, yang ditempel di tembok. ya, ya. Wow, so colorful Ini, ya. ya. Uh, Ini wall of art. wall of arts. Oke. Ya, ini cuma Wih, sebagian bagian ini aja. baru sebagian ya. Orang tadi aja pameran 200 lukisan loh. Hebat.
Oke, Bunda ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Em, untuk parents jangan untuk orang tua, em, jangan lupa untuk selalu support anaknya. Sebenarnya Ya. nggak harus soal nulis sih, soal apapun ya. Jadi em, harus jeli ya mereka mereka sukanya apa. Jadi kalau misalnya mereka em, kalau dulu sih Faiha saya lihatnya karena dia suka gambar terus saya liatin ini anak kok rajin banget gambar gitu kan. Oh, kayaknya nih anak bisa nih diarahin. Jadi awalnya sih dari jeli melihat dia sukanya apa gitu. Kalau adiknya kan mungkin adiknya Faiha mah sukanya dia pinter ngomong, pinter cerita. Nah, jadi um, diarahinnya mungkin lebih ke um, lebih ke uh, bicara, lebih ke dubbing kayak Broadcast gitu. mungkin ya, semacam broadcast. Ya, jadi harus care ya sama anaknya dia sukanya apa, terus gak usah dipaksain. Um, Misalnya kalau kita sukanya main musik, terus nggak harus anak kita main musik sih. Jadi kalau dia mau coba silahkan, tapi ya harus dia lihat dia sukanya apa. Terus udah itu, apalagi ya, karena support orang tua itu yang pertama ya, kalau untuk anak-anak ya, karena mereka kan belum menyadari mereka maunya apa gitu. Jadi harus kita yang jeli ngelihat Mengarahkan dia gitu sukanya ya. apa. Hmm. Kenapa? Orang tua tuh lebih mengarahkan, pilihan tetap ada di Ya, anak-anaknya. betul betul betul. Dan Ya, Faiha pun nggak harus, misalnya dulu dia sukanya gambar, kalau misalnya dia sekarang nggak begitu suka gambar nggak saya paksain, jadi kan pasti iya, semua anak berubah, pasti kan dia berubah. Nah, jadi tugas kita sih evolusi cuma ya. ngasih pilihan, ya cuma ngasih pilihan. Kalau kayak misalnya yang kemarin Kak Ulfa yang Faihan nulis, jadi tuh apa saya tuh ngikutin dia ke suatu workshop menulis. Mhm. Padahal sebenarnya dia nggak minta, tapi saya lihat kan dia suka nulis terus udah gitu. Oh, kayaknya nih anak nih bisa nih kalau misalnya diikutin workshop nulis. Jadi waktu itu karena ngelihat Faya suka nulis, akhirnya Bunda ikutin dia workshop nulis, dan ternyata dari situ jalannya um, bikin buku, dari situ jalan gitu. Jadi Dari memang situ bakatnya ini ya, akhirnya ya bisa jadi dikeluarin gitu. harus dikasih banyak pilihan aja sih, kasih banyak pilihan. Misalnya apa ini ada kegiatan ini nih, um, kayaknya bagus nih, ikut ya gitu. Mau nggak gitu, kayak gitu sih. Jadi harus memberikan banyak pilihan buat dia mencoba, karena kan ini masih tahapnya dia mencoba ya. Iya, betul. Nah, itu ya. Jadi sebagai orang tua juga kita harus support ketika ada kesempatan itu kita harus bisa kasih kesempatan itu sama anak-anak kita juga gitu kan. Ya nggak Kalau Bunda? Pak ini tante Nak juga ikutan POA, tante-tantenya baik banget Oh, semuanya, tante catat aku ya tuh nanti tante. PO ya. Aku juga penasaran soalnya baru baca karyanya Faiha yang tentang ayah itu benar-benar tersentuh banget. Maksudnya yang terus tahu yang nulisnya tuh anak kecil gitu. Aku aja yang udah seumur gini nggak tahu ya bisa nulis seperti itu atau enggak. Karena kan beda ya antara nulis kita asal-asalan atau nulis yang formal sama nulis memang karya tulis gitu. Berupa cerpen, fantasi, dan segala macam. Jadi, wow, keren banget sih. Itu tapi, Uh, ya. um, Tante Ratna ini dari Manado. Maaf, Kak Ulfa mau disapa dulu. Jauh banget nih, Oh, Tante boleh, boleh, Ratna silakan. dari Manado. Halo, Tante. Sebentar. Ada Tante Wiwin, ada sebentar, kita baca. Kita Banyak ya sapa fansnya. dulu. Dari tadi belum Ini fansnya. disapa, maaf ya, lupa. Ada Tante Alin, ada em, nenek nenek Ai, nenek, Oh, Nenek ada hebat udah punya nenek Instagram. Aan. Halo semuanya, semoga Makasih sehat ya. selalu ya. Ya, ya ini udah lama nggak ketemu soalnya, udah lama nggak pulang. Udah jadi Iya, dari jauh karena nih pandemi sekarang. ya. Ya, semoga
kitanya sehat terus, pandeminya juga bisa segera menemukan titik terang kita ya. Jadi akhirnya bisa berinteraksi tanpa pakai masker lagi gitu ya. Amin ya. Semoga nanti ada titik terang lah pokoknya dari wabah ini ya. Kasihan soalnya Faiha kangen sekolah nggak sih? Kangen banget Sangat. pasti kan? Iya, kangen teman-teman dan segala macem pasti ya. Nah, semoga nanti deh next time, semoga Tuhan juga bisa meridoi keinginan kita semua. Faiha bisa ke sekolah lagi, ketemu teman-teman lagi, ya happy-happy lagi. Jualan buku ya, guys. Ini aku terbit buku nih. Kalian udah punya karya apa? Gitu. Gitu. Ya, Ini ada Om Kabul, Om Kabul, halo. Oh, Om Kabul dari ini loh, dari Kongo. Jauh iya, banget dari Afrika. Om kalau sekarang jam Kabul. 8, berarti di sana sekitar jam 3 sore. Oh, ada Om Cesar, ada uh, Wak Wulan, ada Nenek Cucu. Halo semuanya. Kalau ini kerabat dekat semua ya. Ada kok tapi Alhamdulillah punya keluarga yang support itu alhamdulillah. Ya, itu. Siapa itu lagi rezeki. kalau bukan orang terdekat? Iya. Iya. Oke, sip kalau gitu tadi profilnya Faiha udah kita sampaikan. Kemudian karya-karyanya juga udah kita sampaikan. Tadi juga Bunda sempat ngejelasin dulu awal-awalnya seperti apa sih dan advice untuk orang tua di luar sana untuk mendukung bakat anaknya juga baiknya seperti apa. Dari Bunda mungkin sebelum aku tutup nih ya live IG-nya. Nanti juga live IG ini kan karena kita record, jadi nanti kita bisa post juga ya. Buat teman-teman yang belum mungkin lagi di luar, lagi nggak pegang handphone, belum nonton live IG-nya, terus nanti mau nonton gitu kan, jadi bisa gitu ya. Dari Bunda ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nih hari ini faedah banget. Nah dari Faiha mungkin. Nah, sebenarnya kalau mau belajar membaca harus ngembangin bakatnya dengan cara ikut yang kayak tadi workshop, les, terus mau mencoba hal baru, tapi juga jangan lupa belajar. Iya, tuh dengerin ya kata Faiha. Harus balance ya, Fai. Akademik itu emang udah utama gitu ya, nggak boleh sampai ketinggalan. Tapi hobi juga harus bisa dikembangkan dan ditingkatkan, ya kan? Gitu kan? Itu satu lagi Kak Ulfa, jadi itu Faiha itu kalau 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 nggak ditahan buat nulis dia bakal nulis terus. Dia sama kayak dulu, kalau nggak ditahan gambar dia bakalan gambar terus. Sekarang pun gitu kan, karena dia lagi suka nulis. Kalau nggak ditahan nulis, setiap hari dia mau nulis. Jadi sama Bunda dikasih tahu, Fai kalau mau nulis itu nulis di waktu weekend, Jumat, Sabtu Minggu ya. Jadi karena kan sekarang belajarnya sepertinya ada sesuatu di balik ini ya. Jadi tuh sekarang tuh tugas sekolah itu kan justru online itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi penasaran ngapain apa ya? Jadi anak-anak juga mungkin harus bikin schedule ya. Jadi kalau misalnya suka sesuatu harus tetap nahan diri, karena pasti orang tuanya bakal marah kalau kamu gak ngerjain tugas kayak Bunda gitu kan. Kalau misalnya lagi waktu sekolah ya. Marahin karena tugasnya banyak gitu. Jadi harus kerjain tugas sekolah dulu gitu. Nanti mungkin kalian bikin jadwal bagusnya, misalnya kalau mau bikin sehari, misalnya sehari 1 jam ngelakuin apa, atau kayak Faiha di weekend aja gitu. Jadi bikin jadwal ya, Pak. Ini juga dia masih harus di Iya, itulah tugas bunda-bunda di rumah ya. Anaknya yang banyak PR, bundanya yang kena banyak beban.
Benar-benar. Kayak PR-nya Bunda yang belum beres gitu ya. Ini anaknya Jadi gimana? orang tua sekolah lagi, orang tua sekolah lagi. Iya. Sabar ya, Bun. Oke, sip. Kalau gitu, mungkin kita sudahi aja ya, Bunda ya. Iya, Karena kayaknya kita tadi udah ngobrol lama juga. Ini udah hampir mau sejam juga. Padahal tadi kita kan niatnya kayak 30 menit beres gitu ya. Tapi ternyata banyak informasi kok ya nggak yang kerasa ya? Nggak kerasa iya, ya? iya memang. Aduh, bisa lagi nggak sih? Nanti di episode 2 to be continue. Kalau mau terbit buku lagi, boleh nanti calling saya Jangan lagi ya. iya, jangan bosan ya teman-teman ya. Semuanya kalau ada buku baru nanti kita live IG lagi loh. Iya. Nanti ceritanya yang unik-unik lagi pasti. Oke, sip. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton IG Live-nya. Terima kasih juga buat Bunda Della, buat Faiha, sudah memaparkan semua informasi yang sangat berfaedah. Semoga juga bermanfaat untuk para pendengarnya. Kita tutup aja mungkin ya dengan hamdalah. Ya. Ini dibacain dulu request dari Tante Wiwin, katanya dubbing bertiga nanti episode berikutnya. Dubbing katanya disuruh dubbing kita bertiga. Oh boleh, karena kebetulan mungkin saya mungkin kita bawang bombay, bawang merah, bawang putih kali. Bertiga. iya, saya bawang merah gitu ya. Bawang bombay aja gimana gitu ya. Boleh nanti kita dubbing. Kebetulan kita memang punya talenta itu. Sombong ya. Cocok ya. Aduh, ya gimana sih ya? Emang kita dari atasnya udah banyak bakat gitu ya. Emang keturunan voice profesional, dia voice over profesional, jadi memang sangat mahir ya, sepertinya ya. Iya ya. Coba Kak Ufa udah voice over apa aja? Aduh. Kalau voice over sih sejauh ini masih di project yang sama dari Kemenkes karena modulnya banyak jadi masih belum beres-beres ya. Masih berproses. Iklan ya? Kenapa? Iklan ya, Kak Ufa ya. Amin, semoga nanti ada yang mau nawarin iklan, mungkin ya. Mungkin jadi modelnya langsung, seperti itu. Iya, hijab sampo kayak gitu ya, sampo kering, rai sampo, belum ada kan? Ya, jadi nggak usah keramas tapi tetap wangi gitu. Biasanya kan cuma pakai bedak, jadi salju. Oke, ini bukan lapak OVJ ya, jadi kita jangan ngelawak. Karena orang Sunda biasanya suka bercanda gitu ya, jadi kebawa. Oke, sip. Oke, next kita mungkin nanti kita arrange lagi biar bisa ketemu lagi dengan karya-karya yang baru. Mungkin nanti Faiha jadi pindah ke olahragawan kayak kakak misalkan ya tadi baru tanding softball. Ya, atau mungkin nanti jadi pemain musik karena Bunda juga pemain biola kan ya. Nah, nanti kita live terus. Semoga nanti dari yang digitnya 2 nanti jadi 3, jadi 4, jadi ada huruf K-nya nanti. Amin. Wow, amin. Oke, sip kalau gitu. Karena waktu juga udah mulai malam, mungkin Faiha juga sama Bunda mau istirahat. Kita cukupkan live IG kali ini. Buat teman-teman jangan lupa order. Wah, ini dulu sapa dari SD-nya Faiha. Halo Bapak Guru. Halo. Terima kasih atas jasa-jasanya. Melahirkan ini ya. Anak-anak bangsa yang multi talenta dan berprestasi ini ya. Udah, yang mau disapa-sapa ada lagi? Semuanya yang belum disapa, terima kasih ya sudah datang.
Semoga Allah membalas kebaikan berlipat-lipat ganda. Saya doakan. Amin. Semoga sehat selalu dan bisa ketemu lagi sama kita di Iya, next benar, benar. Oke, Bunda, terima kasih. Faiha, terima kasih. Sehat-sehat Terima terus. kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar jodohnya. Semoga lancar jodohnya. Amin ya rabbal alamin.